Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dini Lestari dengan NIM 1872150008 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah kurikulum dan buku teks ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom, MPD, MIKOM. Ketenaga kerjaan. Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Materi yang pertama adalah tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Pengertiannya adalah tenaga kerja. Menurut Departemen Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 2, tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau berumur 10 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, baik yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja adalah seseorang yang berumur paling kurang 10 tahun, aktif secara ekonomi, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang cukup layak bagi dirinya. Adapun pemilihan umur 10 tahun sebagai batas minimum sebenarnya tidak terlepas menurut kenyataan yang dijumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana dalam batas umur tersebut sudah banyak penduduk yang bekerja dan mencari-cari pekerjaan. Angkatan kerja. Menurut Simanjuntak tahun 2001 nomor 2 dalam bukunya Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, pengertian angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang sudah mempunyai pekerjaan tertentu dalam suatu kegiatan tertentu, dan mereka tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Kesempatan kerja memiliki dua arti. Yang pertama, dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, ada menurut kemampuannya. Terdiri dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Yang kedua, menurut sifatnya, terdiri dari tenaga kerja normal dan tenaga kerja jasmani. Yang ketiga, menurut hubungan dengan produk. Yang pertama, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat, menurut jenis pekerjaannya. Terdiri dari tenaga kerja lapangan, tenaga kerja pabrik, dan tenaga kerja kantor. Yang kelima, menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Terdiri dari tenaga kerja bagian produksi, yang kedua tenaga kerja bagian pemasaran, dan yang terakhir tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Selanjutnya ada masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama ada jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Dan yang terakhir ada pengangguran. Selanjutnya ada upaya mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Kebijakan pendidikan. Melalui pendidikan dan juga latihan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. Yang kedua, kebijakan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Misalnya, pemerintah membuka lowongan pekerjaan posisi pegawai negeri. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Dan yang terakhir ada kebijakan pengupahan. Kebijakan yang satu ini juga sangat penting dilakukan agar pekerja mendapatkan upah tidak terlalu rendah. Upah yang terlalu rendah bisa berakibat pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan produktivitas dalam bekerja. Selanjutnya ada sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran
atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas atas hasil kerja keras mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah mereka masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Ada 3 jenis sistem upah yang umum digunakan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Di antaranya yang pertama, sistem upah berdasarkan satuan waktu. Yang kedua, sistem upah dorongan atau borongan. Yang ketiga, sistem upah hasil. Itu adalah 3 jenis upah yang umumnya digunakan oleh pengusaha Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan ada perusahaan yang menerapkan jenis sistem upah lainnya seperti berdasarkan performa atau prestasi karyawan, banyaknya produksi, dan lain sebagainya. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya tentang ketenaga kerjaan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.